Halo guys, selamat datang kembali di channel BroView. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Triple X. Film Triple X ini menceritakan tentang seorang atlet olahraga ekstrim yaitu Xander Cage yang direkrut oleh pemerintah untuk misi khusus. Film ini berdurasi 124 menit dan dirilis pada bulan Agustus tahun 2002. Lalu seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan seorang agen mata-mata Amerika, dia berhasil mencuri sebuah chip dari gembong teroris. Para penjahat mengejarnya hingga dia terjebak di markas mereka yang sedang mengadakan pagelaran musik rock. Pimpinan mereka adalah Yorgi dan asisten seksolnya yang bernama Yelena. Kirill berhasil menembak mata-mata itu hingga tewas. Scene berpindah ke pusat intelijen NSA yang berada di Virginia. Seorang agen bernama August Gibson datang menemui atasannya. Terungkap, kelompok mafia itu disebut Anarki 99 yang berasal dari para mantan militer. Gibson mengusulkan untuk merekrut agen baru yang berlatar belakang warga sipil, mantan narapidana, dan pembunuh bayaran. Meskipun mereka sampah masyarakat, tapi mereka terampil, terbuang, dan efektif. Scene berpindah ke California. Seorang senator menitipkan mobil mewahnya ke tukang parkir dengan tato Triple X di lehernya. Who's driving my car? Dan dia adalah Xander Cage yang diperankan oleh aktor Vin Diesel. Xander merekam ini dengan tujuan menentang kebijakan senator itu yang melarang permainan musik dan dianggap merusak kalangan anak muda. Aksi gila dilakukannya. Go. Kembali ke rumahnya. Rupanya dia sudah ditunggu oleh teman-teman dan para pendukungnya untuk merayakan pesta keberhasilan aksi ini. Your hard guy to get a hold of, Xander Cage. I'm untouchable. Tiba-tiba mereka dikepung oleh pasukan dan Xander mendapatkan tembakan obat bius yang membuatnya jatuh pingsan selama 12 jam. Di pagi harinya, Xander terbangun di sebuah restoran. Seorang pelayan mengatakan dia ditinggalkan oleh dua orang pria besar. Namun Xander tidak percaya begitu saja. Dia merasa ada yang aneh dengan sikap pelayan ini dan beberapa pria yang duduk di meja. Pelayan itu memberinya kode 911. Kemudian dua orang mengeluarkan senjatanya. Tiba-tiba Gibson dari arah belakang memberinya tepuk tangan. Dia mengatakan ini ujian kepadanya. What the hell is going on here? It was a test, Mr. Cage, that you aced. Gibson puas dengan kemampuannya ini. Kini dia harus melewati ujian selanjutnya. Don't forget to pay for my wig. Xander dan dua calon lainnya terbangun dan sudah berada di dalam pesawat. Mereka bertiga dipaksa keluar di sebuah lokasi di Kolombia. Roger. Opening door. Deploying drone parachute. None of this is right. I live for this shit. Wow! Terlihat para warganya sedang memetik tanaman kok untuk bahan koken. Xander mengira kelompok bersenjata yang datang adalah bagian dari skenario mereka. Untuk ketiga kalinya, dia kembali tidak sadarkan diri.
Dia terbangun sudah dalam keadaan digantung bersama dua temannya. Sang juragan gembong narkoba yang bernama LJV datang melihat mereka. Bukannya ketakutan, mereka malah tertawa karena mengira dia adalah seorang aktor yang ditugaskan untuk menakuti mereka. Sander baru sadar setelah dia mencium darah asli di goloknya. Dia pun langsung melawan. Satu rekannya yang bernama TJ tertembak. Sander langsung membopongnya. Namun tidak bagi satu temannya lagi yang mementingkan satu pack kokain yang hendak dia bawa kabur. Di tengah hujan peluru dan ledakan bom, Sander mendapatkan sebuah motor trail. Sialnya, helikopter dari pasukan keamanan mengira dia adalah pimpinan gembong mafia ini. Dia juga berhasil melumpuhkan si huntu emas yang berada di atas menara. Sander menunjukkan atraksi lebih gila lagi saat terbang dengan motornya di antara kobaran api dari efek ledakan. Saat dia akan kembali untuk membawa TJ, pasukan langsung mengepungnya. Setelah semuanya berakhir, Gibson kembali menemuinya karena dia dinyatakan lulus dari semua ujian yang diberikan kepadanya. Awalnya, Sander begitu geram karena ujian terakhir ini hampir merenggut nyawanya. Gibson hanya memberinya dua pilihan, membusuk di penjara karena kejahatannya atau ikut dalam misinya dengan imbalan kebebasan. Maybe you ought to call yourself Triple X. So what's it gonna be, Triple X? Scene berpindah ke kota Praha di Republik Ceko. Sander akhirnya resmi menjadi agen Amerika. Dia dibawa duo Ivan untuk menemui Milan Sova, polisi rahasia di Ceko. Take a seat. My name is Milan Sova, Czech Secret Police. Mereka meminta Sander untuk mengikuti semua arahannya dan segera pergi lagi dari negara ini setelah dia mendapatkan informasinya. Sander yang berwatak keras ini tidak mau diperintah siapapun. Yang dia inginkan sekarang ini adalah santuy dan bobo ganteng. Malam hari, Milan membawanya ke markas Yorgi yang ditampilkan di awal film. Yorgi, I hear you got... You'd rather have cops in your club? Stój! Stój ty! Dia bahkan memberinya informasi bahwa ada seorang polisi di tempatnya. Milan kemudian diseret ke hadapannya. Sander menunjukkan lencana milik Milan hingga akhirnya Yorgi mengusir dia dari tempatnya. Sander beralasan dia hanya ingin berbisnis dengannya. Xander Cage. Rupanya, saudara Yorgi yang bernama Kolya ini menjadi fansnya dan mengenal dia sebagai pembalap sekaligus buronan yang dicari pemerintah Amerika dalam kejahatannya. Welcome to the Xander Show. Sander meminta 10 mobil Ferrari dengan pasta hike dan roketnya. Yelena meminta $1,5 juta. Namun Sander menawarnya hingga Yorgi menyetujuinya di angka $1,2 juta. Yelena kemudian memberinya nomor rekening dan Sander memiliki waktu 48 jam untuk mentransfernya. Got that info you wanted. Hang on a second. Birthdays, ranks in the Red Army. Bahkan dia memberikan nomor rekening pribadi milik mereka. Terungkap Yorgi menjalankan bisnis pencurian mobil, klub malam, pelacuran, dan pemerasan.
Sender merasa pekerjaannya sudah tuntas dan ingin kembali ke Amerika. Namun Gibson menundanya karena dia harus menyelidiki lebih dalam sepak terjang kejahatan mereka. Agen Amerika bernama Toby dikirim untuk membantu Sender. Dia memberikan sebuah pistol khusus dengan peluru yang berwarna hijau yang berfungsi membuat korbannya pingsan selama 12 jam. Dan itu yang pernah dirasakan oleh Sender. Dan peluru merah adalah obat penenang dan panah pemercik darah yang seakan korbannya telah tewas. Knocked over a few 7-Elevens have. Dan yang menarik adalah sebuah teropong aduhai yang bisa melihat bagian dalamnya. Dan yang terakhir, Toby menunjukkan barang kesukaannya, yaitu sebuah tensoplas yang memiliki peledak di dalamnya. Yorgi sudah mempersiapkan 10 mobilnya, sedangkan Yelena sudah memastikan uangnya telah masuk ke rekening mereka. Dari atas, rupanya si polisi Ceko mengintai mereka. Saat Sender dan Yorgi akan mencoba salah satu mobil kerennya, tiba-tiba si Milan terciduk sedang mengawasi mereka. Alhasil, Sender dan Yorgi saling menodongkan senjatanya. Mereka saling menuduh telah berkhianat, hingga Yorgi mempercayai kembali Sender. Milan yang akan kabur dikejar oleh mereka. Saat Yorgi akan menembaknya, Sender mendahuluinya menggunakan peluru merah untuk mengelabui mereka. Welcome to Anarchy 99. Di malam hari, Sender dijamu dalam sebuah pesta. Bahkan Yelena diberikan Yorgi kepadanya dan mereka pun celepot. Sender dibawa ke sebuah rumah yang menjadi markas kelompok Anarki 99. Sebuah kamar khusus dipersiapkan untuknya dengan wanita seksoi di dalamnya dan mereka pun celepot. Di pagi hari, saat mereka semua masih tertidur, Sender mencoba mencari informasi tentang rencana kejahatan mereka. Tak sengaja, dia melihat Yelena sedang membuka sebuah berangkas yang disembunyikan di bawah lantai. Sender mengejutkannya. Dia sudah mengira Yelena adalah seorang intelijen dan terlihat dari tatapan wajahnya saat Sender dianggap membunuh polisi itu. Di saat yang sama, ternyata Yorgi mendapatkan informasi tentang Sender. Di saat makan siang, Sender mengatakan kepada Yelena bahwa dia juga seorang agen rahasia yang ditugaskan NSA. Saat mendengarnya, Yelena langsung tertawa dan mengira Sender membuat lelucon. Tiba-tiba, Kirill meneleponnya karena mereka sudah mengetahui bahwa Sender adalah seorang agen Amerika. Yelena langsung terkejut dan diminta Kirill untuk membawanya ke dekat jendela karena dia akan menembak mati Sender. Yelena meminta bantuan Sender untuk diberi kekebalan hukum dan suaka di Amerika, dan sebagai imbalannya dia akan memberi informasi tentang rencana kejahatan dari kelompok Anarki 99 yang melibatkan ilmuwan Rusia. Karena Kirill sudah mengetahui bahwa Sender adalah seorang agen dan kini dia sedang bersiap menembaknya dari atas. Dua agen langsung menculiknya. Rupanya dia dibawa ke hadapan Gibson. Karena penyamarannya telah terbongkar, Sender diberikan tiket pulang ke Amerika. Sender kali ini justru menolaknya karena dia mengkhawatirkan Yelena. Terungkap pula, Yorgi membeli senjata biologis kepada ilmuwan Rusia. Dan kali ini, Sender menyelinap masuk ke markas Anarki 99. Setelah melumpuhkan penjaga, dia memasang beberapa tensoplas bomnya di beberapa kendaraan yang diparkir di sana. Tak lama kemudian, dia melihat Yelena dan Yorgi masuk ke ruang bawah tanah. Sender segera mengikutinya.
Di dalam sana, Yorgi menunjukkan sebuah kapal selam bertenaga surya yang diberi nama Ahab dengan dilengkapi senjata biologis berwujud roket yang sangat berbahaya. Xander mempergunakan teropong ajaibnya untuk melihat rencana kejahatan mereka ini. Kejamnya Yorgi diperlihatkan di sini. Dia sengaja mengurung para ilmuwannya, kemudian menembakkan roket itu untuk menghabisi mereka semua. Bye-bye, little mouse. Привет, друзья. Xander harus segera keluar dari lokasi itu karena dua orang penjahat memergokinya. Dengan membawa sepeda motor, dia kembali menunjukkan skillnya. In the hole. Saat Xander kembali ke rumahnya, Milan sudah menantinya. Bahkan kini dia bersekongkol dengan teroris. Saat Milan akan menembaknya, rupanya dari balik pintu Yelena lebih dulu menghabisinya. Dan terungkap, dia adalah agen FSB dari Rusia yang didukung oleh duo Ivan. Dan karena terlalu lama menyamar di dalam organisasi Yorgi, kini FSB sudah melupakannya. Xander kemudian menghubungi Gibson. Terungkap kapal selam itu membawa gas saraf yang bisa membunuh jutaan umat manusia dalam sekali tembak. Tidak ada pilihan lain, Xander dan Yelena harus menyelesaikan misi ini dan mereka pun celepon. Berbekal persenjataan yang diberikan Toby dan bantuan dari pihak Ceko, Xander mulai menjalankan rencananya. Dia terjun dari atas pesawat dan mendarat di atas pegunungan es. Di layar monitor, kelompok teroris itu melihatnya dan langsung melakukan pengejaran. Xander kembali memperlihatkan skillnya saat meledakkan gunung es. Longsoran saljunya menyapu bersih mereka, termasuk menara pengawasnya. Namun tetap saja Xander berhasil ditangkap dan dibawa ke hadapan Yorgi. Dia pun sudah mengetahui pengkhianatan yang dilakukan Yelena. Tiba-tiba ledakan terjadi. Kepolisian Ceko menyerbu tempat ini. Yorgi dan Kirill langsung kabur untuk meluncurkan Ahab. Yelena dibantu Xander segera menyusul mereka. Kirill bertugas menahan pasukan saat Yorgi mengaktifkan kapal selamnya. Xander akhirnya menggunakan sebuah roket dengan sensor panas untuk menembak Kirill yang kebetulan sedang menikmati Woodbright. Ahab sudah lebih dulu meluncur. Xander berhasil menembak Yorgi hingga kapalnya meledak saat menabrak karang.
Toby datang tepat waktu, membawakan mobil GTO biru yang telah dia modifikasi agar Xander dapat mengejar Ahab. Go kick some ass. Gibson menugaskan pesawat tempur untuk menghancurkan Ahab di dalam air meskipun resikonya satu kota ini akan terpapar senjata biologisnya. Xander dibantu Yelena berusaha mengejar Ahab. Sebuah roket diluncurkan untuk menghancurkan gerobak si Emang yang menghalangi jalan mereka. Setelah atap mobilnya dibuka, Xander menembakkan kabel kawat dengan senjata pelontarnya agar dia bisa naik ke atas Ahab. Setelah berhasil menaikinya, Xander harus dapat menghentikannya lebih dulu sebelum pesawat tempur menembaknya atau senjata biologis itu meluncur ke kota Praha. Gibson yang melihat aksi yang dilakukan Xander meminta pesawat tempur untuk mundur. Sedangkan Xander memutar roketnya berbalik arah agar kapal selam ini meluncur masuk ke dalam laut. Strateginya berhasil, dia meledakkan kapal selam itu di bawah laut dan menyelamatkan jutaan orang yang menjadi targetnya. Gibson dan Yelena sudah pasrah dengan kepergian Xander. Di luar dugaan, dia muncul kembali. Get a boat, get him out of there. Double tap. Yes, sir. Go! Dan di akhir cerita, Xander dan Yelena santuy di sebuah pantai di Bali. Dia tidak memperdulikan panggilan tugas dari Gibson. Dan setelah percelepotan duniawi, film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Triple X ini? Menurut saya, film ini mempunyai plot cerita yang mudah diikuti. Aksinya sangat menyenangkan dan tentunya gadis-gadisnya hot. Ini adalah film yang bagus dan di luar semua orang harus mengatakannya. Efek, karakter, dan pesan dari film ini khusus untuk kita semua. Dan yang paling terpenting, tidak lupa juga dengan Kopai. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.